Hallo Leute, ich bin Ainul Muminin, ich bin ein 21 Jahre alt. Das Thema meiner Präsentation ist Deutsche Geschichte. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst Teilung Deutschland in Besatzungszonen und zum Schluss der Kampf ums Überleben. Teilung Deutschland in Besatzungszonen. Untuk menentukan masa depan Eropa setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, kekuatan besar sekutu mengadakan beberapa konferensi. Yang pertama, pada bulan Desember 1943 ada konferensi Teheran. Yang kedua, pada bulan Februari 1945 menyusul konferensi Yalta, dan yang ketiga pada bulan Juli menyusul konferensi Potsdam. Perang Dunia Kedua berakhir dengan penyerahan tanpa syarat Jerman pada tanggal 8 Mei 1945. Jerman harus mengakui kekalahan dan tunduk pada kekuatan pemenang. Sudah selama Perang Dunia Kedua ada pertemuan antara kepala negara dari kekuatan pemenang, di mana pembagian Jerman kemudian dibahas. 4 kekuatan pemenang yaitu Amerika Serikat, Inggris Raya, Uni Soviet, dan Perancis. Jerman yang dikalahkan dibagi menjadi zona pendudukan menurut Zonen Protokol, juga dikenal sebagai Londoner Vereinbarung pada tahun 1944. Oleh karena itu, zona pendudukan Inggris, Prancis, Amerika, dan Uni Soviet harus ditegakkan setelah perang. Pembagian terakhir berlangsung selama konferensi Potsdam. Pada awalnya, kekuatan pendudukan hanyalah kekuatan pemenang utama yaitu Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Uni Soviet. Namun, terlepas dari perlawanan awal dari Uni Soviet dan Amerika Serikat, Prancis juga termasuk dalam jajaran kekuatan pendudukan. Dalam konferensi Potsdam dari 17 Juli tahun 1945 hingga 2 Agustus 1945, para kepala negara dan menteri luar negeri dari 3 sekutu utama yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris Raya bertemu. Konferensi ini diadakan di Sicilienhof dekat Potsdam. Kekuatan sekutu yang menang menyepakati 4 poin penting tentang bagaimana menghadapi Jerman. Ada 4 poin yang dilakukan oleh Der Alliierten. Yang pertama, Denazifizierung, yaitu menghilangkan Nazi, Demilitarisierung, pengurangan tentara, Desentralisierung, menghilangkan sifat otoriter hanya satu pemimpin, dan Deindustrialisierung, atau mengubah sistem industri. Mereka juga membuat keputusan tentang orientasi ekonomi dan politik Jerman di masa depan, pembayaran reparasi, dan perbatasan antara Polandia dan Jerman. Zona pendudukan Jerman. Secara keseluruhan, Jerman dibagi menjadi 4 zona pendudukan. Reichshauptstadt pada waktu itu adalah Berlin, yang dianggap sebagai pengecualian untuk pembagian zona pendudukan tersebut. Otoritas pemerintah tertinggi atas wilayah Jerman waktu itu adalah Alliierten Kontrolrat. Ini terdiri dari 4 gubernur militer dari 4 kekuatan pendudukan. Di tingkat regional, kabupaten dan kota, Jerman mengatur diri mereka sendiri, tapi selalu setelah berkonsultasi dengan otoritas sekutu. Pada awal tahun 1947, zona pendudukan Amerika dan Inggris bergabung untuk membentuk Vereinigten Wirtschaftszone atau Derby Zone. Kemudian dibentuk satu zona tambahan untuk pendudukan Prancis. Ketiga zona di barat bersatu dalam Trison. Namun, Uni Soviet menolak untuk bergabung dengan Trison yang akhirnya menyebabkan Jerman terbagi menjadi Jerman Timur dan Jerman Barat. Antara 1947 sampai 1949, 3 zona barat yang masing-masing diduduki oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis digabungkan membentuk Republik Federal Jerman atau Jerman Barat. Sementara Jerman Timur yang diduduki oleh Uni Soviet menjadi Republik Demokratik Jerman. Ketegangan muncul antara Uni Soviet dan Amerika Serikat karena perbedaan ide tentang sistem tatanan baru yang bertujuan menjaga perdamaian setelah perang. Karena kedua negara masing-masing mewakili ideologi yang berlawanan, yang tidak sesuai satu sama lain. Amerika Serikat menjalankan sistem kapitalisme, sedangkan Uni Soviet menjalankan sistem komunis. Dalam perkembangannya, Jerman Timur yang dikuasai oleh Uni Soviet sedang mengalami kemerosotan perekonomian akibat para buruh yang melakukan mogok kerja.
Hal berbeda terjadi di Jerman Barat yang dikuasai oleh negara berpaham kapitalis. Oleh sebab itu, pemimpin Jerman Timur, yaitu Wilhelm Pieck, memutuskan untuk menutup perbatasan antara Jerman Timur dan Jerman Barat pada tahun 1952. Hal ini dilakukan agar penduduk Jerman Timur tidak melarikan diri ke Jerman Barat. Hingga akhir 1950-an, diperkirakan sekitar 3 juta warga Jerman Timur telah kabur ke Barat. Untuk mengatasi hal ini, pada 13 Agustus tahun 1961 dini hari, Jerman Timur mulai membangun pagar penghalang menggunakan pagar berduri agar tidak ada lagi penduduknya yang melarikan diri. Selama 2 minggu berikutnya, Jerman Timur membangun tembok beton sepanjang 27 mil atau sekitar 40 km. Tembok beton inilah yang kemudian disebut Tembok Berlin dengan panjang total mencapai 87 mil atau sekitar 140 km. Masa setelah invasi sekutu ditandai dengan kelaparan dan kesengsaraan. Orang-orang mencoba segalanya untuk bertahan hidup. Di sana-sini hanya ada sedikit makanan. Di musim dingin, banyak yang mencoba mencuri beberapa briket dari kereta batu bara yang lewat. Berbagai masalah eksistensial pada masa ini ditandai dengan yang pertama, ada kartu stempel makanan untuk menyatakan bahwa pemegangnya berwenang untuk membeli sejumlah makanan tertentu, yaitu pekerja normal 500 gram, karyawan 400 gram, anak-anak dan orang yang tidak bekerja mendapat 300 gram. Yang kedua, ada perdagangan barter yang luas, juga benda-benda berharga hingga cincin kawin diubah menjadi makanan. Selanjutnya, pasar gelap berkembang. Pada waktu itu muncul istilah mata uang rokok, di mana puntung rokok dikumpulkan dan diubah menjadi rokok baru, kemudian ditukarkan dengan sejumlah makanan. Barang-barang dilarang keras untuk dipertukarkan di pasar gelap. Pemerintah militer menghukum para penyelundup dengan hukuman penjara yang berat. Selanjutnya, kekurangan perumahan darurat juga merupakan masalah besar. Sebagian besar kota telah dihancurkan dan bukan hanya pabrik industri mereka. Jika sebuah keluarga memiliki kerabat di daerah pedesaan, mereka terkadang dapat menemukan tempat berteduh di sana. Tetapi jutaan, terutama mereka yang mengungsi dari timur, telah ditempatkan di suatu tempat. Kota-kota seperti Cologne dan Dortmund telah kehilangan sekitar 70% rumah mereka. Selanjutnya yaitu pencarian kerabat sangat melelahkan bagi banyak orang. Anak-anak telah dipisahkan dari ibu mereka dengan melarikan diri. Wanita mencari suami tentara mereka. Mereka yang kembali ke rumah hanya menemukan apartemen yang sudah dibom. Selanjutnya, nasib tawanan perang tetap menjadi pertanyaan yang terbuka dan mengkhawatirkan selama bertahun-tahun. Kemudian, cedera perang yang serius telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Perawatan kesehatan tidak memenuhi apa yang dibutuhkan. Prospek tentang bagaimana hidup harus berjalan masih dalam kegelapan. Selanjutnya, karena ada begitu banyak laki-laki yang hilang, perempuan harus mengambil tempat mereka. Yang terakhir, sisa-sisa kota yang dibom diangkut ke pinggiran dan ditumpuk di sana. Istilah-istilah seperti Monte Serbellino, Monte Clamotte, atau Teufelsberg diciptakan. Pembalasan dan balas dendam atas banyak kematian, kejahatan, dan perusakan menyebabkan pemerkosaan dan penjarahan. Kekacauan dan ketakutan sering menguasai rakyat. Vielen Dank.